Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat Quran sekalian, hari ini bersama kami Amanah Umat TV. Kita hari ini berada di Pondok Pesantren Amanah Umat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kira Toyota. Nah, kita hari ini akan mengulik secara mendalam apa dan bagaimana pondok ini dan bagaimana pengelolaannya yang nanti akan kita kuliti satu persatu. Ayo kita kepo ke dalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, ya kabar biarnya? Alhamdulillah sehat dan baik Ustaz. Nah, Ustaz, kami ini dari Amanah Umat TV channel hendak mengetahui seluk-beluk Pondok Amanah Umat ini. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sangat kebetulan hari ini ada mudir di tempat jadi yang bisa langsung tanya wadah sidik. Silakan masuk Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Aduh, Masya Allah. ya kabar Ustaz. Alhamdulillah baik. Dari mana nih Ustaz? Kita dari Amanah Umat TV channel Ustaz. Nah, kita kebetulan kepo hendak Oh. tahu seluk-beluk Pondok Pesantren Amanah Umat ini. Ustaz. Kebetulan sekali nih anggota kita lagi berada di tempat ini kan. Oke, silakan duduk Ustaz. Oh iya, terima kasih Ustaz. Oke. Gimana nih kira-kira nih yang bisa saya bantu? Saya takut juga. Senang banget kayaknya. Ngomong-ngomong nih Ustaz, gimana ini? Kok bisa secepat ini saya lihat bangunan ini? Alhamdulillah tentunya ini berkat doa kaum muslimin ya. Jadi alhamdulillah kita sampai hari ini kita sudah memasuki tahun yang keempat. Tahun di tahun 2017 kita sudah mulai mengaktifkan penggunaan pesantren dan alhamdulillah kita sudah meneruskan satu angkatan. Ini angkatan pertama di tahun 2028. Ini bisa menemukan lokasi di sini tuh ceritanya gimana? Kamu bisa nemu lokasi di jalan seperti ini? Masya Allah ya. Mungkin biasanya kan kalau pondok-pondok pesantren itu biasanya di dalam di agak pedalaman gitu Nah, ya. Tapi ini di pinggir jalan Iya. persis, alhamdulillah. Sebenarnya ini sih tidak lepas dari apa namanya sumbangsih dari salah satu daripada wakif ya. Jadi tanah ini adalah merupakan tanah wakaf dari seorang umat ya, umat muslim di Banjarmasin punya beliau haji dengan anak. Nah, jadi mungkin beliau ini dulunya ceritanya itu beliau dulunya tuh banyak beli tanah gitu. Oh, Kalau di sekitaran Ahmad Yani ini kalau tidak salah dulu itu cuma ya yang namanya dulu ya. Dulu itu mungkin ini beliau kalau tidak salah beliau belinya di tahun 70-an. Ya, tanah yang seluas 1,1 hektar ini beliau beli kalau tidak salah hanya kurang lebih 100 hektar kurang lebih. Dulu ya. Tapi kalau sekarang lumayan ini lumayan mahal ya, karena di pinggir jalan, posisi jalan Ahmad Yani, jalan besar. Kemarin itu kalau tidak salah 1 meternya ada yang berani menawar 1 meternya itu 40 juta. Jadi kalau kita kalkulasikan 40 miliar Ustaz. Nah, jadi ini adalah merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada beliau seorang wakil, diberikan
berikan kepada kami pada bulannya ini adalah kumpulan daripada kawan-kawan dari lulusan Mesir, Al-Azhar Mesir. Ya, kami diamanahi oleh Wakif agar kiranya tempat ini bisa digunakan untuk tempat atau lembaga pendidikan agama Islam. Nah, Seperti Ustaz, itu. Ya. tadi Ustaz bilang perkumpulan para alumni. Iya, betul. Kira-kira tujuan para alumni Al-Azhar ini apa, Ustaz? Apa yang mereka inginkan terhadap lembaga ini? Ya. Yang jelas ya, kalau saat ini kan kita menghadapi masa atau zaman ya serba canggih, serba mutakhir, dan tentunya yang namanya zaman semakin maju, maka semakin maju pula teknologi yang ada di tempat kita ini. Otomatis yang namanya pendidikan agama itu biasanya agak terbelakang. Ya, kalau orang sudah sasarannya itu teknologi, kemajuan dan sebagainya, maka tentunya orang banyak meninggalkan perkara-perkara agama karena dia sudah terbawa dengan ya arah-arah zaman. Nah, itulah yang melatar belakangi kami para alumni Islam Timur Tengah ingin kiranya kita ingin memperkuat pendidikan agama anak-anak generasi. Jadi saya kira kalau seandainya ini tidak dibarengi dengan pendidikan agama ya, jadi zaman ini sudah maju, agama tertinggal, nah perlu kita barengi agar kiranya kehidupan dalam satu keluarga tersebut itu insya Allah kehidupan yang akan dipercaya Allah. Jadi niatnya itu semacam ingin membentengi umat. Iya, betul sekali. Nah, Ustaz, ini amanah umat ini kita kepo nih. Siapa saja yang membantu Ustaz sebagai pimpinan ormas ini dalam mengelola para santri? Oh ya, ya sebagaimana sebuah lembaga ya, kita punya struktur, kita punya pengurus-pengurus di dalamnya yang tentunya semua mereka itu bertugas sesuai posnya masing-masing. Boleh kenalan nggak? Oh boleh. Oh, Sakin mau kenalan sama siapa dulu? Sama semuanya, Ustaz. Oke. Siapa yang ikut berjuang di sini? Oke, boleh. Ya, Sat, silakan Sat. Nah, ini kita ada 2 orang Ustaz, ya. Ini namanya Ustaz Salim. Ya. Dia dari Alhamdulillah, lulusan Mangkurat ya. Alhamdulillah Mangkurat. Unlam. Dan beliau ini adalah Ustaz Riza Firdaus. Nah, dia juga dari Poliban. Poliban. Asal dari Banjarbaru. Jadi mereka inilah yang membantu kita di keadministrasian, baik itu mengurus masalah pendaftaran santri baru, penerimaan SPP, bahkan penerimaan sumbangan juga. Karena kita kan saat ini sedang membangun asrama baru. Ya, mungkin nanti bisa kita lihat di belakang saja. Nah, jadi beliau inilah yang mungkin yang memberikan sumbangan. Jadi mungkin para sahabat Quran ingin menyumbangkan sebagian hartanya. Sahabat Quran. Ya, oke. Mungkin sedikit Ustaz Riza atau Ustaz Salim, terserah nanti siapa yang mau menyampaikan tentang tugas pokok dari administrasi tersebut. Silakan Ustaz Riza atau Ustaz Salim. Sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin tadi, bahwasannya kami berdua bertugas yaitu tentang keadministrasian pondok pesantren. Nah, baik itu penerimaan santri baru, penerimaan SPP yang masuk, juga penerimaan sumbangan bantuan pembangunan. Nah, bagi sahabat Quran yang ingin membantu pembangunan kami, silahkan datang langsung ke sini. Alamatnya di kilometer 10 Jalan Ahmad Yani, Semarang, Toyota. Langsung saja datang ke tempat ulun. Kemudian bagi yang jauh bisa kita kirim melalui transfer ke rekening di bawah ini. Alhamdulillah. Itu tadi Ustaz. Jadi sekilas tentang tugas dan pokok daripada keadministrasian.
Nah, mungkin bisa kalau pengen tahu lebih dalam lagi kita bisa jalan-jalan ke belakang, Ustaz. Iya, Ustaz. Mau? Ini kira-kira sahabat Quran masih pengen tahu Oh ya. siapa saja sih selain mereka ini, terutama yang biasa menerima setoran, Ustaz. Apa Oke. istilahnya itu, Ustaz? Muhafiz. Muhafiz. Ya, muhafiz ini adalah guru Al-Quran. Oke. Ya, yang menerima setoran hafalan Al-Quran para santri. Oke, bisa kita ke belakang? Oh ya, makasih. Oke, sahabat Quran, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan kepo lagi terhadap para penerima setoran hafalan bagi para santri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah ini kita mudah-mudahan kecipratan barokahnya. Iya, Iya. Mari. Boleh duduk nih. Boleh, silakan, bergabung. Ustaz. Oke, maaf ya ganggu ya. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kita sekarang berada di musola, Ustaz. Ya, jadi musola ini tempat para santri melaksanakan kegiatan ibadah dan tasbih waktu maupun amalan-amalan lainnya. Iya. Kebetulan ini juga dipergunakan untuk tempat halakoh. Iya. Ya, jadi halakoh itu kumpulan para santri yang ingin mempelajari Al-Quran, baik itu menyetorkan hafalnya ataupun menyetorkan bacaannya. Nah, di hadapan kita ini ada, alhamdulillah ada 5 orang muhafiz. Ini istilah guru Al-Quran di tempat kita itu namanya muhafiz. Jadi ini yang di samping saya, Ya. beliau namanya Ustadz Alfan Soleh. Ya, Ustadz Alfan Soleh, alhamdulillah. Secara garis besar semuanya alhamdulillah 30 juz khatam. Jadi merupakan syarat utama di tempat kita untuk muhafiznya itu adalah dia harus menghatamkan Al-Quran 30 juz. Oke. Dan itu hafalan saja. Hafalan, bukan bacaan, ya hafalan. Hafal. Ini ada Ustaz Asrawi, ya, ada Ustaz Jamaluddin, ada Ustaz Hafiz, dan ada Ustaz Ibrahim. Nah, alhamdulillah ini ngomong-ngomong nih, ada yang masih jomblo, Ustaz. Boleh, Ustaz. Iya. Boleh ya. Nanti daftar. Ini bukan buat saya. Buat anak Ustaz Buat ya. ya, Oke. mahasiswi saya. Oke, Ustaz, ini kita nyantai aja kayaknya, Ustaz ya. Iya, Kita iya. nyantai aja. Mungkin kalau sampean pengen sedikit wawancara atau ngobrol-ngobrol santai sama para hafiz, ada yang ditanyakan, silakan. Baik, Ustaz Alfan, saya mungkin mewakili sahabat Quran yang ada di sana. Kita pengen tahu metode apa yang digunakan bagi santri yang menghafal di pondok Amanah ini. Mungkin bisa jelaskan. Baik, Ustaz. Jadi kita alhamdulillah di pondok pesantren Amanah ini kita memakai metode yang biasanya dipakai di pondok hafiz lain. Jadi kita ada setoran tambah, ada murojaah hafalan baru dan murojaah hafalan lama. Setoran tambah seperti biasa santri membaca dahulu ayat yang ingin dihafal beberapa kali sampai sedikit terbayang di kepalanya. Nah, setelah terbayang di kepalanya, jadi nanti sama santri tersebut mulai dihafalkan, dimasukkan ke dalam ingatannya. Setelah ingat, setelah dirasa sudah hafal, disimakkan dulu ke kawannya supaya merasa yakin kalau memang sudah hafal, baru disimakkan ke ustadznya atau muhafiznya yang ada di situ. Kalau untuk metode hafalan lama seperti biasa, hafalan santri setiap hari dibaca minimal setengah juz, minimal setengah juz dengan lancar, tidak boleh salah lebih dari 3 kali. Misal salah lebih dari 3 kali nanti dikasih peringatan oleh muhafiznya dan besok diulang lagi mana juz yang belum lancar tadi. Untuk program mingguan ada nggak? Program mingguan kita nggak ada, adanya program bulanan. Oh ya, bulanan. Itu bulanan seperti apa, Ustaz? Jadi setiap akhir bulan kita para muhafiz nanti akan mengadakan khataman 30 juz di Lobaid. Biasanya kita cari
minggu-minggu terakhir atau Jumat terakhir dari akhir bulan. Nah, setelah itu kita buat halaqah dibaca dari juz 1 gantian. Jadi sebelumnya sudah dibagi sekitar 15 hari sebelum hari H atau hari hataman tersebut dibagi. Setelah itu kita persiapkan. Misal saya dapat giliran juz 1 dan juz 2, Ustaz Basrawi juz 3 dan juz 4 dan seterusnya seperti itu. Ini kita bacanya bil ghaib Ustaz ya. Bacanya bil ghaib tanpa tidak boleh melihat Al-Qur'an. Oke Ustaz, selain khataman Ustaz, ada program apa lagi nih Ustaz? Oh gitu. Jadi selain khataman bulanan kita ada ujian bulanan Ustaz. Oh iya. Itu seperti apa itu ujian bulanan? Ujian bulanan ini santri yang sudah mencapai hafalan 5 juz atau kelipatan 5 juz, maka dia harus baca dari awal juz sampai batas akhir bacaannya atau 5 juz tadi sampai selesai, disimak oleh 2 orang muhafiz dan sebagian santri. Oh, oke, begitu ya sahabat Quran. Mungkin saya ingin tanya lagi nih Pak Kiai ya. Terakhir nih, kira-kira teman-teman para muhafiz ini mengalami kendala apa saja nih selama proses santri-santri menghafal? Itu mungkin kendala dari, ya mungkin bisa kendala dari ustadznya, lebih-lebih nih santrinya nih. Kira-kira ada nggak? Kendalanya mungkin ya, iya, kendalanya mungkin halangannya, atau ada yang santri yang malas gimana mengatasinya, kan terlalu gitu ya. Terus cara mengatasinya juga boleh kalau mau sampaikan. Jadi kalau menurut saya pribadi santri kendala ketika dia sudah banyak hafalannya. Terutama santri ini kan cenderung malas saja. Namanya santri kecil, santri baru atau santri yang sudah lama pun demikian. Ketika sudah banyak hafalannya, dia merupakan murojaahnya. Padahal untuk seorang hafizul Quran, sebenarnya dia semakin banyak hafalannya malah semakin berat tanggungannya, seperti itu. Semangat gitu ya. Mestinya harus mestinya harus lebih banyak lagi mengulang hafalannya. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Kendala yang saya rasakan, santri ini kurang menyadari kalau dia sudah memiliki banyak hafalan. Oke. Jadi kurang aware kata orang-orang netizen sekarang. Oke, mungkin ada yang satu orang lain mau nambahin? Basrawi? Kendalanya biasanya pengen pulang gitu. Kepikiran pengen pulang. Jadi di sini ada program. Kalau di sini ada juga target hafalan 1 bulan berapa targetnya, tergantung muhafiznya. Kerja 1 bulan itu mencapai 1 juz. Nah nanti sama muhafiz itu diperbolehkan untuk izin hitungannya jalan-jalan lah keluarga. Rewardnya semacam itu Ustaz. Oke, ada reward. Siapa yang bisa menghafal 1 bulan 1 juz, maka akan jadi kita kesempatan untuk liburan. Nah, seperti itu. Biar dia lebih semangat. Gitu. Betul. Oh, jadi ada rewardnya seperti itu ya. Bagus itu. Menarik sekali nih sahabat Quran. Oke, kalau tadi kan udah dari Ustaz Alvan, saya pengen tahu nih dari Ustaz Ibrahim gimana nih? Mungkin Ustaz Ibrahim bisa cerita tentang tadi reward itu. Saya dengar tadi ada reward itu. Gimana tuh Ustaz? Oh iya, di sini biar anak-anak semangat dengan adanya reward, dan juga kita juga mengadakan futsal, berenang, ada juga nonton di malam minggu. Oh, ada nonton ada Ustaz? juga. Jadinya kesemangatan itu lebih. Ya, nonton film motivasi kan. Oh, Lihat motivasi. Fiction aja kan. Motivasi Islami, Islami yang menggugah. Oke. Pokoknya film yang bisa memotivasi anak-anak untuk semangat gitu ya. Oh, jadi reward dan tadi itu ya, program-program tadi seperti futsal sama berenang itu bisa memotivasi mereka untuk mencapai target mungkin ya Ustaz ya. Memanah juga ada Ustaz. Oh iya, Memanah juga ada ya. Iya. Ya, ini juga salah satu program di pondok kita, memanah ya. Ini salah satu olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah dengar itu kalau di sini tuh halakohnya kayak ada kayak level-level tuh gimana tuh? Saya bisa ceritakan. Saya Ibrahim aja dah, saya pengen tahu. Oke. Iya. Nah, masalah level-level ini tingkatan rasanya. Oh iya. Misalnya ada santri baru, kita menangnya di tingkatan pertama. Oh, level 1. Level 1. Misalnya sudah setahun, kita lihat level kedua. Oke, level 2. Dan juznya beda-beda juga. Oh, beda-beda. Jadi santri di sini berbalapan. Oh,
jadi kompetisi gitu Ustaz? Kompetisi. Oh, maksudnya begini mungkin Ustaz ya. Kalau di level 1 misalnya dari juz 1 sampai juz berapa Ustaz? Juz 4. Oh, sampai juz 4. Nah, jadi dia tidak bisa naik level 2 kalau dia tidak menyelesaikan juz 1 sampai juz 4. Ya. Oh, jadi halaqah itu level 1 dan level 2 itu beda Ustaz ya? Beda. Oh, jadi dia kalau tidak selesai dia di level 1 aja terus ya? Iya, level 1 terus. Jadinya mungkin dia ngerasa kalau dalam diri saya ini kurang, lebih semangat lagi. Oh iya, iyalah masa saya di level-level situ aja kan? Iya. Oh, mantap nih Ustaz. Dia diciptakan kompetisi internal gitu ya. Wah, oke sahabat Quran, mungkin ini inspiratif sekali ya, inspiring sekali nih cara-cara yang dikelola oleh teman-teman ini. Wah, intinya kita mohon doa Ustaz. Oke. Ya, buat sahabat Quran, mudah-mudahan kami yang berada di sini, para muhafiz, para pengelola dan segala pengurus lainnya itu bisa lah lebih sabar dalam menangani anak-anak atau para santri yang berbagai macam karakter. Seperti itu. semoga Ustaz. Amin. Insyaallah. Ustaz, kita boleh lanjut nggak? Ini kan para muhafiz sudah. Saya ingin lagi nih kepo yang lainnya. Boleh. Mungkin Satu mana nih? Ini kita ada yang mau kita kunjungin. Ada para asatid, Ya. juga para pembina asrama. Mungkin asatid dulu deh Ustaz. Boleh, oke, mari. Oke Ustaz. Oke, Ustaz, ini saya tinggal dulu ya, kami tinggal dulu. Silahkan teruskan kegiatannya, mudah-mudahan bisa lebih tambah barokah. Amin. Oke, terima kasih. Ayo, Ustaz. Ya, Nek. Makasih ya, Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu yuqalu lahu sana'un wa yuqalu lahu madhun wa yuqalu lahu syukrun. Walakin ikhtara Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat alhamd min ghairi sairil kalimat bihikmatin wa sirrin. Kayak itu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini kita sudah sampai Ustaz di tempat belajarnya para santri. Ini gazebo. Ya, ini gazebo. Ada 3 gazebo yang kita miliki dan tentunya gazebo ini digunakan untuk ya selain para santri juga belajar dan juga menghafal Al-Quran di dalamnya. Mungkin bisa kita masuk ke dalam. Oke, Ustaz. Kebetulan di sana ada para asatid yang sedang bermuzakarah. Mari Ustaz. Ini di alam terbuka Iya, alhamdulillah. segar ya, apalagi yang pagi-pagi ini. Betul. Asri. Kemudian begitu juga kalimat Ini astana lagi muzakarah. dan kalimat Yang penting kita bisa ikut muzakarah dulu astana Ustaz. itu adalah Kita ikut sebuah muzakarah. ujian untuk sahabat Quran, kita sesuatu muzakarah yang dulu ya. tidak berakal, adapun madah yang berakal. Dan Allah tidak sifatkan dengan sana atau madah yang berakal atau yang tidak berakal. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Afwan Ustaz, nih kami Ayo, fitnah. mengganggu nih Ustaz. Ahlan wa sahlan. Enggak apa-apa nih kita mengganggu nih Ustaz. Enggak apa-apa kalau buat antum. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong lagi ngapain Ustaz? Lagi ngobrol-ngobrol santai sama kajian sama ngobrol program. Oh gitu ya Ustaz ya. Ini Ustaz, ini ada tamu Ustaz. Kita kedatangan tamu dari Amanah TV channel ya. Ya, Amanah TV Ini channel. juga buat sahabat Al-Quran. Ini kita bersama para asatid dan juga para pembina asrama. Ya, Masya Allah, ini wajah-wajahnya munawwar semua, bercahaya semua. Ini berkat berkahnya Al-Quran, Insya Allah gitu Pak. Nah, jadi bisa sedikit nih Ustadz Ali katanya mau tanya-tanya nih seputar program pembelajaran di Pondok Pesantren Tahfiz Amanah. Mungkin langsung saja antum bertanya mungkin. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf nih kita waktunya sedikit. Tadi saya kebetulan dari awal sudah kepo dari gerbang sampai kantor, terus juga musola. Nah sekarang ini gazebo, kita kebetulan ingin mengulik ya program-program yang dilaksanakan di Pondok Amanah Umat ini. Nah, tadi kita sudah mengupas sedikit tentang program hafalan Al-Qur'annya. Nah, sekarang mungkin saya ingin tahu kira-kira apa nih program selain tahfiz Al-Qur'an yang diterapkan di pondok ini, Ustaz? Mungkin dari bahasa dan seterusnya, Ustaz.
Al-Quran sudah mau berkunjung di pondok kita ini yang pondok baru, tapi insya Allah kita akan walaupun baru akan mengikuti orang-orang yang terdahulu yang sangat soleh insya Allah. Pertama, pondok kita seperti yang antum tahu membangun fondasi dari pendidikan Al-Quran, terlebih dengan tahfidz Al-Quran. Dan di kalangan orang muslim bahkan ilmu semua sudah tahu apa itu pertama menuntut ilmu agama, terlebih menghafal Al-Quran. Tapi tentunya Al-Quran tidak hanya dihafal, tapi juga untuk dipelajari. Karena di pondok kita, bagaimana pondok yang lain, itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang membantu kita untuk memahami dan bisa menelaah Al-Quran lebih dalam. Untuk program sanawiyah, ya, pondok kita itu lebih mengkhususkan hafalan dan memberikan dasar-dasar seperti bahasa Arab, nahwu, sorof, mufrodat, seperti itu. Yang dipakai kitabnya Jurumiyah. Tentunya ada tahap menghafal, tahap membaca, dan tahap mempelajari. Itu kita canangkan selama 3 tahun untuk sanawiyah karena hanya sebagai dasar. Kemudian ada juga kita belajar hadis dan membaca Arba'in An-Nawawi, juga diwajibkan untuk menghafal selama berangsur untuk sanawiyah. Kemudian juga ada belajar tajwid Tuhfatul Atfal, ya. Kemudian untuk bahasa Arab, ya, kita juga belajar hiwar mufradat, ya. Kita mengambil dari mufradat sehari-hari yang nanti insya Allah kami sekarang lagi akan menyusun program yang bukan hanya diterapkan dalam sekolah atau dalam kelas, tapi juga akan diterapkan insya Allah di asrama berangsur. Yang nanti insya Allah saat Maulana ini kami culik dari Pare, kami ambil dari Pare untuk membantu kami di sini mengembangkan bahasa Arab dan bahasa Inggris di keseharian kita. Nah, jadi itu tadi. Kemudian kami juga belajar bagaimana pondok lainnya yang fardhu ain, tauhid, akidah, akhlak, dan detik ikuti Syafi'i. Kitab yang dipakai sanawiyah dan sanawiyah lebih pada berjemaah, tidak mengubahnya. Untuk aliyah baru kita memakai untuk tafsir, insyaallah sudah ada ini Jalalain dan Tuhfatul Tafasir, insyaallah. Kemudian fikihnya kita memakai Fathul Qorib, Syarah Ghairil Tafsir. Kemudian untuk hadisnya, ulumul hadis kita memakai Tafsir Mustalah atau Al-Bukhuliyah nanti disebutkan. Kemudian juga kita akan mempelajari akhlak, ya, insyaallah menggunakan kitab setingkat ta'lim, insyaallah. Jadi memang untuk pembangunan pribadi santri kita tidak cukup hanya menyuruh mereka menghafal dan membaca, tapi kita harus mempelajarinya, ya, dengan kitab-kitab ulama-ulama yang sudah jauh dahulu mengaji Al-Quran ini sehingga dapat dipraktikkan dalam keseharian insyaallah. Oh iya, Ustaz, ngomong-ngomong dari tadi kita nyosor aja ya. Oh iya, belum sempat kenalan ya. Betul Harusnya ya. kenalan dulu. Iya betul. Tolong Ustaz dikenalkan Ustaz. Saya yang kenal apa kayaknya langsung aja deh Ustaz. Langsung aja. Ini ada Ustaz dan juga para pembina asrama. Mungkin mereka bisa mengenalkan dirinya masing-masing, mungkin biar lebih interaktif gitu Ustaz. Saya minta deh dari Ustaz yang senior dulu deh di sini. Iya. Ustaz Andi. Yang lebih tua dulu ya. Iya. Memang akhlak pesantren seperti itu. Mengangkat yang dulu. Abdurrahman. Jadi saya sendiri namanya Andi Setiawan, kemudian lulusan pondok pesantren di Al-Falah Banjarbaru, kemudian menyambung atau melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo 2010 sampai 2014 S1, S2 selesai, tapi nggak sampai tamat. Jadi 1,5 tahun S2, akhir 2015 saya pergi ke Jakarta melihat Uin Syarif, tapi tidak jadi karena tidak suka jadi anak orang ibu kota. Saya lebih suka jadi orang kampung. Kemudian saya ke Malang, saya melanjutkan S2 di sana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhir sampai 2019, kemudian saya mengajar di sini dan di kampus. Oke. Mungkin di samping Ustaz boleh nih Ustaz. Tadi udah dengar namanya Ustaz Maulana. Saya Muhammad Maulana, kemudian saya asal Bogor. Saya lulusan Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan, kemudian lanjut ke Pare.
Ibarat saya belajar bahasa Inggris, di samping belajar bahasa Inggris saya juga mengajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya sudah cukup berpengalaman di bagian pengembangan bahasa Arab karena sudah beberapa kali keluar untuk sosialisasi dari organisasi dan juga tugas dari pondok. Oke, sampingnya Zat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada dari Amanah TV, terutama kepada host kita tadi, Ustaz Ali. Sini saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rija, berasal dari Sampit. Sini saya ditugaskan sebagai pembina asrama, di mana pembina asrama itu bertugas menjaga keseharian santri, dari dia bangun tidur, kesehariannya di halaqah seperti apa, sampai dia tidur kembali. Mungkin seperti itu, Ustaz, singkat. Oke, lanjut lagi. Samping sini dulu, Ustaz. Ini samping Ustaz Zainuddin dulu. Ya. Insyaallah. Ustaz, Masyaallah, menawas. silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap itu Muhammad Fikri Anhar, biasa dipanggil Fikri. Asal kami dari Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Sangkulirang. Kami adalah santri khidmat di Pondok Pesantren Amanah Umat, ya, sudah semenjak angkatan pertama tahun 2017, dan mulai tahun 2019 kemarin kita dipercaya oleh ketua yayasan kami, Ustaz Zainuddin, untuk bisa membantu pengurusan di dalam Pondok Pesantren Amanah Umat ini, dan kami dipercaya sampai saat ini sebagai pembina asrama. Mungkin itu saja. Makasih. Sampingnya lagi Ustaz. Oke, Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap Ahmad Zaini, biasa dipanggil Zaini. Lulusan dari Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Tamban Mekarsari. Saat ini sebagai apa nih? Selain di sini, Ustaz? Kuliah di UIN Antasari. Terus di sini sebagai pembina asrama. Oke. Cukup Ustaz perkenalannya. Ustaz. Kayaknya udah kenal dekat kayaknya ya. Ya, kayaknya udah mulai kenal dekat. Saya mau nambahkan lupa. Oh iya. Tahun ini kami punya program khusus, yaitu metode Al-Miftah, untuk membangun dasar skill para santri agar dapat membaca kitab kuning dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ini seterusnya, membangun dasar agar kedepannya pembelajaran kita, baik itu kitab dan bahasa Arab, lebih efisien. Jadi itu merupakan sebuah program unggulan kita juga. Ya, salah satunya. Jadi program unggulan terutama di tingkat aliyah. Jadi salah satu target kita untuk tingkat aliyah yang mana lulusan aliyah kita mengupayakan mereka bisa melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Nah, kalau ke Timur Tengah kan harus bahasanya jago dulu, terutama bahasa Arab gitu. Nah, jadi dengan wasilah metode Miftah lil Ulum ala Sidogiri ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjembatani lah santri-santri kami bisa melanjutkan kuliahnya di Timur Tengah. Gitu. Amin. Insyaallah. Ini Ustaz, saya supaya tidak pulang penasaran nih. Betul. Saya dan sahabat Quran nih tidak pulang penasaran. Saya pengen dong diajak keliling melihat asrama. Boleh, terutama boleh. kamar santri, gimana bentuknya gitu kan. Apa saja fasilitasnya. Kira-kira boleh nggak nih, Kak? Boleh, ini pembinanya ada. Mungkin mereka bisa menemani. Bisa langsung dibawa. Oke. Tamunya silakan. Mari kita ke asrama. Kita sudah sampai di depan asrama baru, Ustaz. Ini baru kita bangun. Kita memulai pembangunan di tahun 2019. Ya, alhamdulillah 2019 kemarin kita mengundang salah satu dai kondang kita yang lulusan Mesir, juga lulusan Maroko. Ya, Saya bisa nebak ini. siapa ya kira-kira? Ustadz Abdul Somad. Betul, Ustadz Abdul Somad. UAS ya. ya? UAS, betul, UAS. Jadi alhamdulillah melalui wasilah beliau juga kita mencoba untuk menggalang dana, menggalang dana pada kaum muslimin terutama di Kalimantan Selatan, membangun sebuah asrama. Ini merupakan cita-cita kami, ya.
karena kami memulai pondok ini dari gubuk yang sangat sederhana. Kemudian alhamdulillah ini berkembang dan ini sudah kita lihat sudah 1 lantai sudah dibangun dan masih ada proses Pak. Ada proses pembangunan. Jadi ini untuk tahap finishing tahap pertama. Jadi kita sedang menyelesaikan, ini adalah WC yang kita bangun WC untuk santri. Jadi 1 lantai ini ada jumlah WC-nya kurang lebih 10 WC atau dan kamar mandi. Jadi itulah insyaallah fasilitas kita coba kita bangun terus, kita kembangkan ini untuk kenyamanan para santri belajar di sini. Oke Ustaz, saya ingin tanya. Ini rencananya akan dibangun berapa lantai nih Ustaz? Ini rencananya kita bangun 3 lantai Ustaz. 3 lantai berarti masih ada 2 lagi. Dua lagi ya. Yang harus 2 lagi naik. Betul. Oke sahabat Quran, kalau ingin memberikan kontribusi terutama baik itu berupa materi ya, terutama ya materi sih yang penting itu, mau berupa bahan bangunan ataupun berupa uang, silahkan ya. Ini investasi akhirat yang luar biasa ya. Insyaallah mudah-mudahan. Oke Ustaz, kita jalan-jalan silahkan ke dalam asrama. Mungkin ini yang sudah finish dikerjakan oleh para pekerja. Oke. Ini bersama kawan-kawan dari pembina asrama. Silakan. Nah, alhamdulillah Ustaz, ini hawa sejuk ya, hawa sejuk kita rasakan, alhamdulillah. Silakan masuk di sini Ustaz. Ya, mungkin ini untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja untuk pembina asramanya yang menjelaskan Ustaz Ali. Oke nih, sahabat Quran pengen tahu nih jumlah santri 1 kamar seperti ini berapa? Ya, terima kasih kepada host. Di sini jumlah santri setiap kamar berjumlah 16 orang. Ya. Untuk posisi memang diatur seperti ini ya? Ya, untuk posisi memang diatur seperti ini supaya terlihat lebih luas dan tempat yang ada ini dibuat untuk bisa berkumpul, misalnya bermusyawarah atau bermuzakarah pelajaran yang telah diajarkan di halaqahnya masing-masing. Saya ingin tahu nih kalau di belakang apa tuh? Nah, bisa kita lihat tempat rahasia. Silakan bisa kita lihat. Nah, di sini kan ini apa ini? Oh iya. Lemari ya? Ya, lemari. Lemari iya. Santri ini. Jadi posisi lemari sengaja di dalam tersembunyi seperti ini ya? Setting seperti ini supaya kelihatan dari luar kelihatan rapi. Oh ya. Iya. Paham ya. Di sini bisa kita lihat bersama Ustaz. Nah, mana kamar kan ada lemarinya, ada ranjangnya kan, ranjang, terus ada fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan santri yang berada dalam kamar seperti kipas angin, dan AC-nya juga. Masya ada Allah. AC-nya ya? Iya, ada Pantas AC-nya sejuk juga. ini. Alhamdulillah. Karena kedermawanan dari donatur kita sehingga asrama yang dimiliki oleh santri amanah umat bisa seperti ini, bisa sampean lihat, kita bisa merasakan hawa sejuk, bisa ada AC-nya, ada kipas anginnya, sehingga santri bisa merasa betah untuk pesantren di pesantren Amanatul Ummah. Wah, mantap nih Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada berapa ruangan Ustaz yang seperti ini? Iya, ini kalau ini kamar 2 yang barusan kita kunjungi, ini kamar 2. Ada 4 kamar lagi. Di kamar 1, kamar 2, 3, 4 dan 5. Jadi 5 kamar ini insya Allah semua akan ditempati oleh para santri dan itu menginap. Ya, jadi mereka kita wajibkan menginap. Yang mana? Ini kantor, insya Allah kita gunakan untuk fasilitas kantor para dewan guru atau para pembina asrama berkumpul. Juga di sini juga ada kamar mandi dan WC. Oh iya. Ya, kamar mandi dan WC. Ada showernya Ustaz? Iya. Kamar mandi dan WC. Di sini ada tempat duduk. Kemudian juga WC jongkok. Ya, ini WC jongkok. Mudah-mudahan kesan pondok pesantren yang mungkin ala kadarnya dengan bergabung di pondok pesantren Amanah Umat ini ya bisa
mindset masyarakat tentang pondok pesantren yang ala kader itu bisa ditepis dengan bahwasanya pondok itu juga bisa rapi, bersih, nyaman seperti itu. Tidak identik dengan kekumuhan. Betul sekali. Insya Allah nanti kita akan konsep para santri dengan kemandirian sesuai visi kita. Para santri juga mereka bertugas untuk ya ada jadwal piket untuk kebersihannya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga pondok kita lebih bersih dan lebih kondusif untuk ditinggal di masyarakat. Terima kasih Ustadz sudah menemani sama-sama kita jaga Hari ini kita jalan-jalan ingin tahu dan sekaligus ingin menguliti setiap titik yang ada di pondok pesantren Amanah Umat ini. Dan alhamdulillah semua terbayar dan kita menjadi tahu pondok Amanah Umat ini. Dan catatan dari saya bagi sahabat Quran sekalian, kalau Anda ingin menjadi penghafal Al-Quran atau menitipkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, maka pondok pesantren tahfiz Al-Quran Amanah Umat kilometer 10 ini sangat recommended sekali. Syukran katsir. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Kami mohon maaf ya kalau seandainya kita menemani jalan-jalan sampean ada hal-hal yang kurang berkenan, maklum. Ini masih dalam tahap proses mengembangkan pesantren, Ustaz. Tidak apa-apa, Ustaz. Ya. Justru kami juga berterima kasih sekali hari ini ditemani oleh pimpinan pimpinan pondok langsung. Mudah-mudahan berkah, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Sahabat Quran, doakan kami, doakan kita semua, mudah-mudahan cita-cita kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.